kehadirat Allah, marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari senantiasa diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan niat kita senantiasa ditolong oleh Allah, niat yang ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan melalui ilmu Allah senantiasa mengangkat derajat kita menuju derajat yang lebih sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui kajian ilmu tauhid pada malam hari ini, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ustadina wa ustadi ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khulatina wa hiwanina wa akhwatina, khususan abawai man fi hadzal majlis alayai minhum wal amwat wa li sifai wa li salamati dinihim wa dunya wa akhirahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah wa jami' ladina yunfiquna amwala wa anfusahum fi jihadina wa fi hadzal masjid. Allahumma ij'al sadaqatahu wa infaqatahu nafi'atan fi dinihim wa dunya wa akhrahum wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Sifat wajib Allah yang ketujuh yaitu qudratun, sifat qudrah, sifat kuasa. Kuasa itu yang memiliki hanya Allah. Selain Allah gak boleh merasa punya kuasa. Seandainya di dalam diri manusia ini ada kuasa, misalkan yang terkecil, kuasa ngomong, kuasa gerak, kuasa melihat, kekuasaan yang begini ini pada hakikatnya bukan milik manusia, pada hakikatnya milik Allah. Oleh karena itulah nggak boleh diakui. Sifat kita itu apa? Sifat kita itu ajzun, lemah. Yang lemah itu nggak akan bisa kuasa. Kok sampai ada kuasa bagi yang lemah, itu bukan miliknya, nggak boleh diakui. Jadi kita itu harus merasa lemah yang terus-menerus mengakui kuasa yang ada dalam diri kita ini pada hakikatnya hanya milik Allah. Yang mukhal miliknya kita, yang wajib hanya milik Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dhabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnihi فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Wallahu khalaqa kulla dzabatin. Wallahu, bermula Allah itu khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, kulla dzabatin, pada tiap-tiap dabah. Dabah itu untuk binatang yang berkaki empat, termasuk manusia ini termasuk kelompok dabah. Hanya saja kalau kaki depan kita ini namanya tangan. Diciptakan mimain, dari air. Semuanya binatang, ternak atau binatang yang merayap, semuanya itu berasal dari air. Faminhum may yamshi ala batnihi. Sebagian dari dabah tersebut ada yang berjalan melalui perutnya, kayak cacing, ular. Loh, gak punya kaki bisa jalan, itu namanya kuasanya Allah. Siapa yang punya kekuasaan bisa itu? Allah. Wa minhum may yamshi ala rijlaini, sebagian dari mereka ada yang berjalan atas kedua kakinya, termasuk manusia, monyet dan lain sebagainya. Ada yang jalan pakai perut, ada jalan yang pakai kaki. Wa minhum may yamshi al arba'in, dari sebagian mereka ada yang berjalan atas kaki empat. Siapa yang berkuasa? Allah. Semuanya dari air, air dirubah menjadi jasad, jasad diisi roh. Lantas dengan kuasanya Allah, ada yang enggak dikasih kaki tapi bisa jalan, ada yang dikasih kaki empat, ada yang dikasih kaki dua. Yakhluqullahu ma yasha'u, yakhluqu, telah yakhluqu, menciptakan siapa Allah, Allah ma'akan sesuatu, yasha'u, yang
Menghendaki siapa Allah? Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Gak boleh hamba ini sampai mencela terhadap kekuasaannya Allah. Misalkan cacing menjijikkan, jalannya begitu. Atau ular, itu Allah kalau berkehendak apapun bisa terjadi. Jadi dari air jadi jisim dipasang roh, dibikin jalan, jalannya macam-macam. Hal ini menjadi gambaran manusia itu harus senantiasa memandang terhadap kuasanya Allah. Jangan sampai kita ini putus asa. Jadi sesuatu yang nggak bisa kepikir melalui nalar, Allah kalau membuat bisa jadi kenyataan. Secara akal masa sih jalan pakai perutnya? Ada yang jalannya renang, ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kata-kata sesungguhnya itu namanya taukid. Takut nanti ada hamba yang ragu bahwa ada kekuasaan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, zat yang maha kuasa. Asalnya urut-urutannya tarkib secara ilmu nahwu, innallaha qadirun ala kulli syai'in. Kalau maknanya innallaha qadirun ala kulli syai'in, itu maknanya sesungguhnya Allah kuasa, zat yang kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau ala kulli syai'innya didahulukan, itu punya makna lain. Sesungguhnya hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti selain Allah nggak punya kekuasaan. Kuasa jalan yang nggak bisa, kuasa merubah dirinya yang nggak bisa. Kok bisa? Yang bisa itu zat yang punya sifat kodrat. Sifatnya selain Allah itu ajzun, artinya lemah. Yang lemah nggak pernah kuasa. Kalau ada kekuasaan, segera kembalikan. Itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya merasa lemah, nggak berdaya, seluruh kekuasaan yang ada dalam dirinya hanya milik Allah. Jangan putus asa, karena Allah itu bisa membuat binatang yang jalannya dengan perutnya, dengan kakinya. Ada yang 2 kaki, ada yang berjalan melalui 4 kaki. Semuanya berasal dari air. Firman Allah yang kedua, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim alladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Awalam yasiru, apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di atas bumi, bukan jalan di bawah bumi. Fayanzuru, maka melihat siapa mereka. Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Kaifa, bagaimanakah karena didapati apa akibatul ladzina, dampak orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka. Wa kanu asyadda minhum quwwatan. Wa kanu, ada siapa mereka, umat-umat zaman dahulu itu asyadda, lebih kuat, minhum, daripada kufar Makkah atau orang-orang yang ingkar terhadap ajaran agama. Apanya? Kuatnya. Jadi setiap kita itu melakukan suatu perjalanan disuruh ngambil ibarat. Nah, Quran menyuruh ngambil ibarat, merenungi umat-umat zaman dahulu yang kuat-kuat. Fir'aun kuat,
tapi karena kufur kepada Allah, nggak ngaku Allah sebagai Tuhan, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Qarun kekayaannya kuat, tapi Qarun pun ditenggelamkan oleh Allah. Ada kaum Ad yang gagah, kuat, besar, hancur juga melalui kekuasaannya Allah, hancur. Dan masih banyak umat-umat yang sombong-sombong, yang congkak-congkak, negerinya dihancurkan oleh Allah. Kita umat akhir zaman kerempeng-kerempeng, masih nggak percaya sama Allah. Jadi ayat ini kalau kita berjalan suruh ngambil gambaran betapa Allah itu maha kuasa. Ya boleh aja walaupun itu bikinannya orang Hindu, Buddha, boleh aja ngerenungi Borobudur umpamanya. Borobudur itu batunya segede-gede kayak begitu. Berarti ngangkatnya bagaimana? Bangunannya bentuknya udah sangat canggih. Berarti orang dulu juga mempunyai kecanggihan. Tapi ternyata semuanya itu terjadi atas kekuasaan Allah. Walaupun bukan orang Islam, dengan kuasa Allah bisa terjadi. Karena Allah itu bukan Tuhannya orang Islam aja. Allah itu ya Tuhannya orang Islam, ya Tuhannya orang Kristen, ya Tuhannya orang Hindu, ya Tuhannya orang Buddha, ya Tuhannya orang yang gak beragama. Hanya saja yang gak beragama itu gak ngaku Allah sebagai Tuhan. Orang Hindu, Buddha ya ngaku Allah sebagai Tuhan, tapi ada jalan-jalan lain yang menuju ke sana melalui dewa-dewa. Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena nggak ngikuti syariat Muhammad. Orang Buddha, orang Kristen, sampai setan itu Tuhannya juga Allah. Hanya ada yang ingkar, ada yang mengakui, tapi Tuhannya tetap Allah. Bukan Tuhan itu hanya miliknya orang NU. Wa ma kana liyu'jizahu min syai'in. Wa ma kana tiada. Siapa Allah itu liyu'jizahu, kok dilemahkan siapa Allah? Itu namanya lamnya lam juhud. Maknanya kok dilemahkan siapa Allah? Kok melemahkan? Wa ma kana tiada siapa Allah tu liyujizahu. Kok bisa melemahkan akan Allah apa min syai'in sesuatu. Fis samawati di langit, di dalam beberapa langit, wala fil ardi dan di bumi. Enggak ada sesuatu apapun kok dilemahkan oleh Allah, baik di langit maupun di bumi. Bahkan kekuasaan sesuatu yang ada di langit di bumi ini nimbul karena kekuasaannya Allah. Sampai malaikat itu kita mengitikadkan malaikat itu berkuasa dengan dirinya ya nggak boleh. Loh, sampai kita digigit nyamuk itu merasa nyamuk itu kuasa gigit, itu juga nggak boleh. Sebenarnya nyamuk itu gigit itu lemah dari gigit itu. Kok bisa kuat gigit, kuasa gigit? Ini karena dipancari asma Allah Qadirun, atau karena asma Allah, sifatullah Qadrat. Nyamuk itu gigit juga tanpa kuasanya Allah juga akan bisa. Jalan aja nggak bisa, terbang ya nggak bisa. Katanya di sini tiada sesuatu apapun di langit di bumi kok bisa melemahkan Allah, itu nggak akan bisa. Semuanya terjadi atas dasar kekuasaan Allah yang punya nama Al-Qadir. Innahu, sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah. Ini makna ala pesantren kalau begini ini, bukan makna terjemah. Itu aliman, zat yang maha mengetahui, qadiran, yang maha kuasa. Sungguh Allah itu zat yang maha mengetahui, maha kuasa. Mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, sampai binatang atau hewan yang sangat kecil di dalam lubang batu itu Allah tahu, dan Allah masuk rezekinya. Ya dikasih kekuasaan di dalamnya. Jadi jangan sampai kita hidup itu merasa
kuasa yang ada dalam diri kita itu milik kita sendiri, sehingga timbul sifat sombong. Banyak umat-umat zaman dahulu yang lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa, tapi ngerasa punya kekuasaan, oleh Allah dihancurkan. Itu menunjukkan kuasa itu hanya kuasa tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen punya kekuasaan yang gak pernah runtuh, merasalah diri kita ini lemah, semuanya kuasanya hanya milik Allah. 8 sifat iradah. Iradah itu artinya berkehendak atau menghendaki. Lawan katanya karohiyatun, terpaksa, tidak berkemauan. Jadi Allah itu yang menghendaki semuanya yang terjadi di alam semesta ini. Seluruh apa saja yang ada di alam semesta ini selain Allah, semuanya dipaksa oleh Allah. Yang kiai dipaksa ngaji, yang maling dipaksa nyolong, pengemisnya dipaksa ngemis. Semuanya itu hidup itu hanya menjalani kederajatannya, dipaksa oleh Allah. Melarat itu kita ya nggak mau, tapi karena Allah maksa harus. Sakit itu ya nggak mau, karena hidup manusia itu karohiyah, dipaksa oleh Allah. Allah yang menghendaki, ya tetap aja sakit. Jadi kesimpulannya, makhluk itu bukan berkehendak, tapi dikehendaki, dipaksa oleh Allah untuk peran, ya sebagaimana perannya masing-masing. Tiap-tiap orang yang di sini ini perannya nggak sama, ya kan ya? Ya ada yang perannya lucu, ya iya. Ya ada yang ngenes, Senin Kemis ya. Ya ada perannya senyum aja, ya ada. Paruh-paruh senyum sama cemberut, ya ada. Nah, sampai rumah tangga lo perannya ya beda. Sama-sama suaminya, tapi perannya itu lo beda. Ada yang galak sama istri-istrinya takut, ya ada. Ada yang ditakuti sama istrinya, ya ada. Macam-macam perannya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu Allah yang menghendaki. Jadi intinya makhluk itu bukan menghendaki, tapi dikehendaki oleh Allah. Bukan menginginkan, tapi diinginkan oleh Allah. Kita harus peran begini nih. Ya sudah, lakukan peran kita dengan baik. Melihat yang menginginkan itu Allah. Kalau Allah menginginkan, nggak ada yang jelek, mesti ada hikmahnya. Allah menginginkan orang jadi maling itu loh, ada hikmahnya nggak? Ya ada hikmahnya. Satpam itu diangkat derajatnya gara-gara maling. Kadang-kadang dipecat juga gara-gara maling. Malingnya masuk ngambil, satpamnya tidur aja nggak ketahuan. Dipecat dong satpam, tidur aja. Lo bisa naik derajatnya karena maling, runtuh derajatnya karena maling. Lu gara-gara nangkep satu, malingnya ketangkep, besok dinaikkan gajinya, ya kan ya? Gara-gara maling. Maling masuk pengok satpamnya, rokok motor di bawah nggak tahu, ya, dituruni gajinya, nggak dipecat aja untung. Makanya bersyukurlah sama maling itu. Polisi itu loh, ya diangkat derajatnya oleh penjahat. Makanya polisi itu nggak boleh jahat, karena derajatnya diangkat sama penjahat, tapi nggak boleh jahat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna, sesungguhnya ucapan kami Allah. Itu kalau bahasa Jawa itu innama qauluna, angin pestine sak temene ucapan ingsun Allah. Lisai'in, bagi sesuatu. Idza aradna, ketika menghendaki siapa kami Allah. Kok pakai kami ya? Padahal Allah itu tunggal, satu. Pakai kami itu namanya mu'adzim bin nafsi. Allah mengagungkan zatnya, bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini keagungannya hanya milik Allah. Maka pakai kami, bukan pakai aku.
Idza aradna ketika menginginkan siapa kami Allahu akan anakula berkata siapa kami lahu kepadanya kun. Jadi firman Allah itu hanya kun. Fayakunu maka wujud, fayakunu maka terjadi. Jadi Allah hanya kun aja. Fayakunu itu bukan firmannya, hikayah dari firman Allah. Jadi Allah hanya kun aja. Diterangkan fayakunu maka terjadi, bukan Allah kun fayakun, cukup kun. Diterangkan fayakunu maka terjadi. Fayakun itu keterangan dari firman kun, hasilnya kun, wujudlah. Fayakunu maka wujud. Loh, Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup kun, tapi kenapa membuat langit bumi sampai 6 hari? Itu menunjukkan manusia itu kalau melakukan sesuatu nggak boleh tergesa-gesa. Allah aja yang bisa 1 kali kun, Allah bikin proses sampai 6 hari. Berarti manusia itu harus sabar, harus bertahap-tahap di dalam meniti karir suksesnya. Nggak boleh cepet-cepet jadi, pengennya instan aja nyuap, tiba-tiba bintangnya udah banyak aja. Jangan. Allah aja bikin langit 6 hari padahal bisa 1 kali kun jadi, tapi enggak. Tapi ada juga apabila Allah sudah menampakkan kunnya, ditampakkan kepada siapa? Ditampakkan kepada hambanya yang senantiasa merasa kehendaknya adalah kehendak Allah, kun terjadi. Misalkan Sunan Bonang cukup menuding kun, buah kolang kaling menjadi emas. Abu Yazid Al-Bustami keramatnya memandang pohon yang kering dipandang jadi hijau. Imam Asyadili memerintahkan budaknya suruh pipis di batu jadi emas. Tapi bukan emas Jawa, emas asli. Emas Jawa itu harganya nggak stabil. Kalau siang turun, malam naik. Yang begitu itu nggak lepas dari kehendaknya Allah. Asal kita merasa terus apa yang terjadi dalam diri kita itu merasa itu kehendaknya Allah, maka apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan. Istilahnya orang Jawa itu sabdo pendito ratu. Apa yang diucapkan jadi kenyataan. Jadi kalau sabdo pendito ratu itu, kalau raja itu kalau udah ngomong begini ya harus diwujudkan. Nggak boleh mencela. Kalau mencela itu bukan sabdo pendito ratu, itu bukan raja, itu bukan presiden. Nggak boleh nyabut kalau sudah diucapkan. Loh, kayak Allah itu kun, ya sudah terjadi. Ayat yang kedua, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, bermula Tuhanmu itu yakhluqu telah menciptakan siapa Rabb, ma akan sesuatu yasha'u yang Allah kehendaki. Tuhanmu yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Maka kita sering ngomong, Masya Allah, susah banget sih dibilangin. Ternyata yang susah dibilangin itu ya kehendak. Sampai ngomong Masya Allah, susah banget sih anak ini dibilangin. Anak ini susah dibilangin itu ya kehendak Allah, bukan kehendakku. Wa yahtaru dan Allah yang memilihkan. Jadi Allah yang menciptakan kita ini Allah, yang memilihkan juga Allah. Maka lahumul khiyarah, tiada bagi mereka suatu pilihan. Maka tiada lahum, itu lahum bagi mereka apal khiyarah itu pilihan. Mereka enggak ada pilihan. Kalau perannya begini ya sudahlah, ikuti perannya. Perannya melarat ya yang sabar, perannya kaya yang bersyukur.
Sakit, sabar, sehat, syukur. Ridho, pasrah. Ya udah. Enggak usah milih. Ya Allah, saya jangan jadikan peran yang melarat terus, ya Allah, jadikan peran yang kaya. Nanti kalau sudah waktunya juga dirubah oleh Allah. Kalau masih ngeluh aja bagaimana dirubah? Allah itu mau rubah kalau sudah tenang, sudah diam baru dirubah. Tapi kalau masih pola, nggak akan dirubah oleh Allah. Nah kita ini pengen dirubah, tapi kita istilahnya pola terus. Bayi itu kalau mau digendong biar diam, digendong. Tapi kalau polanya susah, dibiarin dulu, dilus-lus baru digendong. Nah kita ini juga tingkah kita ini nggak henti-hentinya apa ya? Nggak henti-hentinya ngeluh kepada Allah. Nggak henti-hentinya terus merasa kurang aja, sudah padahal sudah dikasih cukup. Pengen cepat-cepat berubah aja. Loh bagaimana perannya nggak bener kok pengen dirubah? Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha luhur dari apa yang mereka sekutukan. Orang-orang yang nggak mengenal Allah itu senantiasa merasa bisa menciptakan sesuatu, menghendaki sesuatu, lantas memilih sesuatu. Maha suci Allah, kalau ada makhluk bisa kayak begitu itu. Kok sampai terjadi? Itu adalah kehendaknya Allah. Itu adalah Allah yang memilihkan. Ayat selanjutnya dalilnya sifat irodah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kul katakanlah Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki, zat yang merajai kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tungzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau melepas kerajaan. Kerajaan itu kepemilikan yang besar dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau yang memuliakan terhadap orang yang kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau yang merendahkan terhadap orang yang kau kehendaki. Yang memuliakan Allah, yang merendahkan Allah, yang ngasih Allah, yang ngelepas Allah. Biyadikal khair, hanya dengan kekuasaanmu kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang memiliki Allah, yang ngasih kepemilikan Allah, yang ngelepas Allah, yang memuliakan Allah, yang menghinakan Allah. Imam Ghazali mengatakan ayat ini kalau sering dibaca, apabila orang itu punya kedudukan, insya Allah kedudukannya nggak gampang dilepas. Menurut Imam Ghazali sebaiknya dibaca setelah membaca sholawat baru membaca ayat ini. Itu kalau kita punya jabatan, punya kedudukan, mewiridkan ayat ini setelah membaca sholawat, insya Allah kedudukan kita jadi kokoh, kuat. Nggak gampang terlepas. Itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Awfaq. Dalil selanjutnya, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha' yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasan wa yaj'alu man yasha'u akiman innahu alimun qadir. Lillahi mulku samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Apa saja kepemilikan langit bumi itu milik Allah. Ingat kita termasuk bagian dari isi bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha, Allah memberi terhadap orang yang dikehendaki. Walaupun kita nangis darah, kalau belum waktunya Allah ngasih, ya tetap aja nggak dikasih. Tapi kalau Allah sudah ngendaki ngasih, ya dikasih. Gak usah nangis, ya dikasih. Inasan, Allah
memberikan pada orang, bisa juga anaknya laki-laki. Wa yabu liman yasha'u dzukur, dan Allah menghendaki terhadap orang bisa juga anaknya perempuan. Yang menghendaki laki-laki ya Allah, yang menghendaki perempuan ya Allah. Gak usah jadi orang itu sampai milih, oh anak saya biar laki-laki aja, gak usah. Laki-laki itu kalau Allah yang ngasih ya baik, perempuan ya baik, itu pemberian Allah. Kadang-kadang kecewa anak saya laki-laki, mau suruh miring kanan kok gak mau istri saya. Ada yang gitu gak terima, nyalain. Ayu jawizum tukranan wa inasan, dan Allah yang menjodohkan mereka tukranan wa inasan, laki-laki dan perempuan. Allah ngasih jodoh, semuanya itu ada jodohnya. Wa is'alu may yasha'u hakiman, dan Allah yang menjadikan terhadap orang yang dikehendaki hakiman. Hakiman itu gabuk itu enggak mandul. Yang bikin mandul ya Allah. Kadang ya ada yang ada anaknya, kadang ya mandul. Yang bikin itu Allah. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah zat yang Maha mengetahui, Maha kuasa. Kenapa orang itu jadi mandul? Kenapa orang itu punya anak? Kenapa anaknya laki-laki? Kenapa perempuan? Kenapa mandul? Kenapa banyak anaknya? Itu sudah dalam pengetahuan Allah. Ada orang yang susah punya anak, susah bertahun-tahun baru bisa punya anak, ada ya kan ya. Ada orang yang senggol aja istrinya langsung hamil ya ada. Subur, yang subur benar. Ada yang susah, ada yang subur. Ya itu semuanya nggak lepas dari iradanya Allah atau kehendaknya Allah, maka harus diterima dengan lapang dada. Walaupun dikasih program KB ya nggak bisa, Allah udah kehendaki begitu. Dihabisin aja nih 2 lembar sengaja. 9 ilmun itu nanti sampai 20. Sifat manusia, sifat Allah itu ilmun, berpengetahuan. Sifatnya makhluk itu jahlun, bodoh. Kok dalam diri kita itu ada ilmu, ada ngerti, itu bukan miliknya. Maksudnya kita disuruh merasa bodoh yang terus menerus, suruh ngakui pengetahuan yang ada itu hanya miliknya Allah. Dalilnya firman Allah surat At-Tolak, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah zat. Kata-kata zat itu berarti sebelum langit bumi tercipta dia sudah ada, itu namanya zat. Khalaqa sab'a samawatin, yang menciptakan 7 langit. Wa minal ardi, dan dari bumi mislahuna akan sesamanya 7. Langit itu 7, bumi itu 7 lapisannya. Yatanazzalul amru bainahunna, yatanazzalu menurunkan Allah, yatanazzalul amru, telah turun keputusan bainahunna, di antara langit bumi itu sudah ada keputusannya. Planet-planet yang beredar itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Ada masa beredarnya, ada masa berhentinya. Manusia iya ada masa beredarnya, ada masa berhentinya. Ya kadang bikin tabrakan oleh Allah, itu sudah ada. Lita'lamu anallah ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu, supaya mengerti siapa kamu sekalian. Anallah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, maha kuasa. Supaya kamu ngerti di alam semesta ini terjadi enggak secara otomatis, tapi terjadi atas dasar pengetahuannya Allah dan kekuasaannya Allah. Semuanya udah diketahui. Yang mati tabrakan ya diketahui. Kalau tabrakan sama-sama nabrak. Ada yang mati enggak tabrakan ya ditabrak. Ya ada yang mati ya enggak kenapa-apa, lo tidur ya bablas mati ya ada, ya kan ya. Macam-macam di alam semesta ini. Tapi ingat, kejadian di alam semesta ini yang tahu hanya Allah. Kenapa terjadi?
Kata Abid Ki Ade, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Rumput bergoyang itu ulama ahli dzikir la ilaha illallah, la ilaha. Ya, rumput yang bergoyang. Kalau yang enggak ulama ya bergoyang, tapi bukan kepalanya. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang, tanyakan kepada ahli ilmu, tanyakan kepada ulama, kenapa kok sampai terjadi? Pasti ulama akan dalil, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna ini. Jadi semuanya itu sudah dalam pengetahuan Allah, nggak usah sampai mencela. Allah sudah tahu kenapa ya saya kok begini nih ya, kenapa istri saya begitu ya, kenapa anak saya kok begini ya. Itu sudah dalam pengetahuan Allah. Tugas kita berusaha sesuai dengan ilmu syariat. Kalau melarat ya bekerja, kalau sakit ya berobat. Tapi yang kuasa itu Allah. Wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah zat yang Maha meliputi. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah qad akhata, sungguh telah meliputi bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu, apanya ilman, ilmunya. Jadi apa saja yang ada di langit bumi ini, langit 7, bumi 7 ini enggak lepas dari pengetahuan Allah. Kita ini bodoh, karena bodoh kita kadang nyela Allah, kenapa kok terjadi? Lah Allah sudah tahu, kamu harus begitu perannya. Kadang-kala kita itu nggak mau peran yang diberikan oleh Allah, padahal Allah sudah ngerti, kamu lakonnya harus begitu, lakon hidupmu. Dan firman Allah dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tashkutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu, dan itu tetap di sisi Allah, mafatihul ghaibi, bermula beberapa kunci kegaiban. Sesuatu yang belum kita ketahui itu kuncinya ada di Allah. Kalau kita pengen membongkar sesuatu yang kita belum tahu secara agama, suruh sholat istikharah. La ya'lamu illahu, tidak ada yang mengetahui kunci kegaiban itu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ya'lamu, Allah mengerti ma, sesuatu fil barri wal bahri, yang tetap di dalam daratan dan lautan. Allah ngerti sesuatu yang ada di darat, ada di laut, sampai ada hewan kecil yang mati di laut yang nggak nampak mata, Allah tahu. Kuman yang kecil yang dalam tubuh kita ini butuh makanan, Allah tahu, ditransfer. Wa ma taskutu miwarokotin, tiada gugur miwarokotin dari dedaunan, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Loh, sampai daun itu jatuh, itu Allah tahu, memang umurnya daun itu harus sekian. Ada pohon roboh, kenapa kok roboh? Itu dalam pengetahuan Allah, itu harus dirobohkan memang. Jadi daun jatuh itu dalam ketentuan Allah. Allah udah ngerti kenapa daun itu harus jatuh. Bisa juga nanti akan berfungsi untuk kompos. Jadi jatuhnya daun itu dalam pengetahuan Allah. Umurnya memang segitu, itu Allah sudah tahu. Nah, manusia itu juga kayak daun. Nanti ajalnya kita itu akan jatuh tahun kapan, kita ya nggak tahu. Tapi Allah sudah tahu. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan jatuhnya ajal kita ini ajal yang husnul khotimah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, wala habbatin, dan tiada biji fi dhulumatil ardi, di dalam beberapa kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tiada yang basah, wala yabisin, dan yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu ditetapkan di dalam lauhul mahfuz atau kitabim mubin. Itu sudah ada tulisannya, sudah dalam pengetahuan Allah. Pohon ini hidupnya tahun sekian, nanti matinya tahun sekian, rontoknya daunnya begini, udah ada. Biji yang tumbuh dari kegelapan bumi ya sudah ada takdirnya. Yang basah, yang kering ya sudah dalam
takdir dan dalam ketentuan Allah. Jadi nggak usah mencela, nggak usah mencaci apa yang terjadi. Kembalikan kepada Allah dan secara zahir bersyariatlah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya lagi surat Al-Qaf. Dalilnya Allah itu Maha mengetahui banyak. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu. Ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan al-insana akan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh, dan kami Allah mengetahui ma tuwaswisu, ma terhadap sesuatu, tuwaswisu yang terbesit, bi dengannya ma apa nafsu, hatinya man. Sesuatu yang terbesit dikit aja ini Allah tuh tahu. Kita itu punya getaran jelek sama orang, dikit aja Allah tahu. Kita punya keinginan sesuatu yang belum terucap, Allah sudah tahu. Jadi doa-doa kita ini kepada Allah didahirkan itu hanya ada banyak etikanya, itu kita berdoa. Sebenarnya Allah itu sudah tahu kemauan kita. Hanya itu sekedar ubudiyah. Enggak boleh kalau kita doa itu ngasih tahu Allah. Kalau enggak kita mengucapkan doa itu Allah enggak ngerti, enggak boleh. Wah, Allah itu yang terbesit aja udah tahu. Suara hatimu itu Allah itu tahu. Apalagi diucapkan. Wa nahnu, kami Allah itu akrabu, lebih dekat ilahi kepadanya insan manusia min hablil waridi, daripada urat leher iringnya. Bahasa Jawanya otot bulu iring. Maksudnya Allah itu bukan dekat tapi sangat dekat, pengetahuannya kepada hambanya lebih dekat daripada urat iring kita ini. Artinya Allah itu meliputi segala sesuatu di dalam pengetahuannya. Jangan sampai kejadian yang ada dalam diri kita itu merasa enggak dipantau oleh Allah, merasa enggak diketahui oleh Allah. Jangan. 10. Sifat hayatun, sifat hidup, itu hanya sifatullah. Lawan katanya mautun. Yang mati siapa? Yang mati itu selain Allah, sifatnya mati. Kok ada hidup? Hidup yang ada kepada selain Allah itu pancaran dari sifat hayat Allah. Kita itu asalnya benda mati atau benda hidup? Asalnya benda mati berubah asalnya nggak ada. Lantas oleh Allah diwujudkan awalnya air, yaitu sperma. Lantas sperma dipasang roh jadi hidup. Jelaslah itu hidupnya milik Allah. Dalilnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bi bidzunubi ibadi khabira. Wa tawakkal, berserah dirilah, 'alal hayyi, atas zat yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang enggak pernah mati. Manusia itu mati enggak pernah hidup. Allah itu hidup enggak pernah mati. Loh kok manusia itu mati gak pernah hidup? Loh kok sampai ada hidup? Itu bukan miliknya. Wasabi bihamdi, bertasbihlah dengan memuji Allah. Wa kafa bi bidzunubi ibadi khabira. Wa kafa bi, telah mencukupi. Bidzunubi, wa kafa, Allah telah mencukupi bidzunubi ibadi, dengan beberapa dosa hambanya. Apanya? Khabiron, waspadanya. Allah itu tahu. Hambanya melakukan dosa yang terkecil, itu Allah tahu. Punya hati yang dongkol kecil aja belum terucap, Allah juga sudah tahu. Makanya manusia itu suruh banyak istighfar. Karena kita ini kadangkala seandainya selamat dari dosanya lisan kita, kadangkala enggak selamat dari dosanya hati. Sifat hasud, sifat dengki, dongkolan, itu dosa. Orang dongkolan, hasud itu karena nggak melihat kedekatannya Allah ya. Dari selanjutnya surat Al-Ghafir. Al-Ghafir itu bisa dinamakan surat Al-Mu'min. Kalau kita nyari surat Al-Mu'min, kalau di situ nggak ada, di situ adanya Al-Ghafir, ya surat Al-Ghafir itu punya dua makna.
wal hayyu la ilaha illa huwa fad'u mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa Allah yang maha gaib, dialah itu al-hayyu, zat yang maha hidup. Maha hidup itu manusia itu hidupnya enggak maha. Hidup manusia, hidup makhluk itu simbolis, hanya kayak cahaya yang ada di dalam cermin. Ketika mataharinya bergeser, cahayanya hilang kembali. Bukan hidup yang kekal. Kalau Allah al-hayyu, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Fad'uhu mukhlisina lahuddin, fad'u, berdoalah padanya mukhlisina, dengan keadaan orang-orang yang ikhlas lahu, kepada Allah, ad-dina, akan agama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Ini dalil yang punya sifat hidup itu hanya satu, itu Allah. Wal hayyu la ilaha illa huwa. Jadi gini, ketika kita berdoa itu merasalah kita berdoa itu digerakkan oleh hidup. Hidup kita itu milik Allah. Mulut kita qomat kamit, merasalah yang bisa qomat kamit itu hidupnya apa mati kita? Hidup. Yang menghendaki kita bisa berdoa yang punya hidup kita, yang menghendaki kita baca doa yang punya hidup kita, yang mengabulkan doa kita yang maha hidup. Kita ngaji ini karena hidup atau karena mati ya? Ya karena hidup, maka dinamakan karena Allah. Karena yang menciptakan hidup kita dinamakan karena Allah, itu karena hidup kita ini. Nah, hidup kita itu milik Allah, maka dinamakan karena Allah. Sholat itu nyembah hidup atau nyembah mati? Orang sholat dia nyembah hidup, yang punya hidup itu satu, Allah. Nyembah Allah, namanya karena Allah sholatnya. Terakhir 11 dalam lembaran ini, itu adalah sifat sama. Allah itu mendengar, zatnya namanya as-sami, maha mendengar. Selain Allah somamun, tuli. Kok kita bisa dengar suara sampai yang terkecil sampai yang keras? Itu sebenarnya karena dipanjari asma Allah, sifatullah sama. Allah itu as-sami, sifat samanya mancar kepada kita, kita bisa dengar. Pendengaran kita ini bukan pendengaran yang asli, suatu saat akan dikembalikan kepada ketulian. Ketika mati dipanggil udah nggak bisa lagi ya, tuli, balik. Lah makhluk itu sifatnya tuli, Allah itu mendengar. Dalilnya qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Qad sami'a, sungguh Allah telah mendengar qaulal lati, akan ucapan perempuan, tujadiluka, yang menengkari. Siapa perempuan? Alatika, kepadamu, fi zawjiha, di dalam suaminya. Wa tastaqi ilallah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u takhawarukuma, wallahu, Allah itu yasma, mendengar. Siapa Allah? Takhawarukuma, akan khiwar, percakapan kamu berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah zat yang mendengar, maha melihat. Yang maha mendengar itu Allah, yang maha melihat itu Allah. Apabila dalam diri kita bisa mendengar, bisa melihat, itu adalah sifatullah yang enggak boleh merasalah tuli di dalam mendengar, merasalah buta di dalam melihat, maka rasa tuli dan buta itu akan menjadi nilai zikir karena hatinya kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan masalah sifat doa.